Podcast kita hari ini. Oke, guys, langsung aja kita ke topik utama yaitu sekolah tinggi kerja susah harga naik. langsung aja. Padahal aku tadi mau nanya, Bang, kita mau bahas apa nih? Udah lagi. Kita selamat datang di podcast kita hari ini. Oke. Bang, gimana? Kok semangatnya hilang? ini semangat kali nih. Gitu. Kita mau bahas apa nih, Per? Kita mau bahas kira-kira yang enak, Bang. Kalau aku dulu sih teringat zaman dulu, Per. Zaman dulu sih zaman kapan, Bang? Dulu lah, kayak dulu kan orang tua nyekolahkan kita, ya kan. Terus berharap kita sekolah tinggi kan. Iya, karena pendidikan yang dapat merubah nasib kan gitu. Mati. Katanya ya, Bang. Iya. Jadi gitu, Per. Jadi katanya. Ya gitu. Jadi katanya begitu ya, Bang. Iya, katanya kalau kita sekolah makin tinggi sekolah kita bisa merubah nasib jauh lebih baik. Tapi nyatanya, Bang, kalau dari perkembangan zaman sekarang kulihat ya, Bang, ya. Kalau ini ya, kalau zaman sekarang maksudnya kan. Ada pun yang lulus S2 pun masih menganggur, Bang. Bisa, karena beda zaman ya. Betul. Beda era. Maksudnya. Perkembangan berkelanjutan maksudnya. Kayak peraturan terus nambah. Betul. Tapi seru nih, Bang, kalau kita bahas orang yang berpendidikan tinggi, tapi kita melihatnya di sisi yang saat ini kan kerjanya jadi banyak susah juga kan. Susah. Karena kan persaingan semakin meningkat. Iya, dan diselingi juga sekarang kan dolar naik, dolar 18.000 sekarang. 18.000, guys. Per 4 Juni sekarang ya? Per 4 Juni. Per 4 Juni itu 18.000. Hancur-hancuran. Kita tinggal nunggu. Jangan nunggu. Jangan nunggu. Oke, tunggu. Kita bahas ini dulu. Oke. Jadi mungkin ada beberapa harga yang mulai mengalami kenaikan. Contoh. Tapi telur masih stabil. Beras masih stabil. Udah mulai naik ya. Sekarang minyak dari 12.000 kayaknya udah 15.000 dia. Minyak dari dulu 15.000, Bang. Oh ya, berarti aku salah. 15.000. Ada lah pasti kenaikan. Entah, yang jadi bingung, Bang, Pertalite itu belum disubsidi itu dia harganya setelah disubsidi jadi jauh lebih mahal dari Pertamax, Bang. Kalau Pertamax kan memang harga nggak disubsidinya kan 12.000. Ya. Pertalite tuh harganya harusnya 16.000. Oh gitu? Iya, karena disubsidi jadi 10.000 kan jadi lebih mahal kan? Bisa ya? Nah itu. Aduh, pusing mikirin ini. Nah itulah, makanya kita bahas aja, Bang. Tapi sebelum kita lebih jauh ke sana, nah kita kan dulu, Per, disuruh sekolah kita tinggi-tinggi ya kan? Disuruh ya kan, Bang? Misalnya dari SD lah, dari SMP. Jadi kayak kita itu terbentuk karena sistem, Per. Iya kan, betul nggak sih? Itulah. Kita terus ada SMA kok kuliah di kalau bisa di negeri gitu kan. Ikuti sistem ya. Di apa namanya? PTN yang ternama. Kan gitu. Unsri lah salah satunya. Unsri ya jelas. Unsri bagus salah satunya. Iya. Nah, kan? Nah, gitu, Per. Habis tamat kok cari kerja. Habis itu PNS kerja. Lah, kalian, ya kan? PNS. Kalau orang Batak iya suruh bukan orang Batak, mamaku. Tapi memang banyak orang dulu zaman dulu masuk PNS, coba PNS. Bagus jadi itu. hidup aman ya kan, Per. Jadi kita udah nggak punya mimpi lah ya. Mungkin zaman dulu orang yang punya mimpi apa, tapi karena orang tuanya mintanya itu ya harus ngikutin kemauan orang tuanya sih. Kalau zaman sekarang kan kita bisa nentuin idealismenya kita masing-masing gitu. Betul. Nah itulah, semakin dewasa kadang saya deh. Semakin dewasa gue ngerasa kayak hidup itu nggak sederhana belajar dan kerja aja sih, Bang, terus sukses gitu sih. Iya, perlu ada ngasah skill lah, belajar terus belajar gitu, Per. Nggak habis-habisnya belajar itu. Gitu aja. Belajar sampai ke negeri Cina, Bang. Apa? Belajar sampai ke negeri. Sekarang nggak ke negeri Cina lagi, Per. Nggak ke negeri Cina lagi. Kita nggak ke negeri Cina lagi. Nggak ke negeri Cina. Oke. Jadi kita mau bahas apa nih, Bang? Yang kita kan tadi maksudnya kita belum tentuin temanya nih. Udah tadi. Kan kita ulang lagi. Oh ya. Kita masuk ke tema kali ini. Di Serawung Senin kita akan bahas sekolah tinggi kerja susah harga naik. Nah, betul sekali, kawan. Jadi kita ini ya kan, kita sekolah diharapkan orang tua sekolah tinggi biar dapat apa? Dapat kerja. Habis dapat kerja dapat cuan. Habis dapat cuan berubah nasib. Hidup enak. Hidup enak. Itu.
Nyatanya nggak Di semudah negeri ini- itu, di negeri ini nggak semudah itu nyari kerja. 19 juta bos. Lapangan pekerjaan. Dapat nggak hari ini? Enggak. Yoi. Itulah ya kan dari emang yang tadi abang bilang betul, kita dari kecil tuh sepertinya udah dibentuk oleh sistem yang berlaku bang. Iya. Abang pernah ngerasain kayak gitu nggak sih bang? Iya. Abang pernah nggak sih orang tua abang minta abang untuk jadi apa gitu, tapi abang Dulu, iya ada. Orang tua aku mungkin dulu ya, cita-cita dalam lubuk hatinya ya, ingin anaknya jadi PNS lah. PNS, terus ditempatkan di daerah asal, ya kan. Terus bisa kumpul sama orang tua, keluarga gitu. ternyata nggak semudah itu. Nah, Bang. nggak semudah itu. Aku berapa kali, 3 kali aku nyoba PNS. Tapi nggak. Tapi kan sempet abang cerita sempet lolos lah. Tapi abang yang nggak mau kan? Oke guys. Abang ini pinter guys, cuma dia nggak mau jadi PNS. Enggak, itu ya kayak gitulah. Iya. Namanya juga pilihan ya. Betul. Dulu mungkin gelar itu bisa jadi peluang bang. Betul lah. Zaman dulu. Tapi Kelebihan juga itu. Iya, betul. Suatu kelebihan kalau kita punya gelar dulu. dulu. Tapi kalau sekarang kan udah kayak syarat minimum orang daftar kerja aja bang, minimal S1, Iya, IPK IPK 3,5, 3,5. Gimana coba? 3,3 minimal. Iya, IP mu berapa? Dulu IP kamu? Pinter aku. Berapa? Kum lo tahu bang. Berapa kau? coba. Berapa? Nanti kau tanya aku. Cek. 365 aku bang. Anjing, pintar nih kawan. Abang Dian pintar, luar biasa. Abang berapa? Aku 281. Tapi tes PNS abang lolos. Itu beda lagi. Emang beda fungsi otak kita gunakan beda bang. Betul. Mungkin pas kuliah abang nggak menggunakan sungguh-sungguh, pas tes Betul. CPNS abang gunakan 100%. Kalau aku pas kuliah aku gunakan 100%, tapi emang nggak sengaja, emang nggak pengen aku jadi PNS bang. Kenapa tuh? Aku nggak mau jadi kaki-kaki pemerintah. Anjay, Aku mau kerja buat asing aja lah ya kan. Hai, onti asing. Onti asing. Oke, kita masuk ke dunia kerja nih bang. Kita udah kerja nih sekarang ya bang. Misalnya, lu masuk dunia kerja sekarang, Per. Oke. Nah, jadi gimana perasaanmu sekarang? Kalau misalnya kalau udah sekarang masuk dunia kerja itu gimana? Jujur teman-teman, ya bener Bang Brianman bilang, kita memang dibentuk dari awal tuh dari sistem bang. Memang udah sistemnya yang ngebentuk kita, dari sekolah pun kita dibentuk. Jadi bukan karena orang tua yang nyuruh kita buat sekolah, tapi memang semua itu udah diatur oleh sistem bang, supaya kita bisa mengikuti sistem pekerjaan, tau gak? Kita kan dibentuk untuk taat pada Oh iya, bisa juga sih. pada bos gitu loh. Iya, betul, Taat betul, pada betul, suatu betul. pekerjaan nih, lo kerja lo ini udah lo jangan ngelawan, udah lo kerja aja, lo ikutin aja prosesnya kayak gimana gitu. Bisa jadi sih, Per. Tapi pernah nggak kau berpikir, Per, kalau kenapa sih kita dulu itu, kenapa SD mesti 6 tahun? Pernah nggak berpikir kayak gitu? Iya ya, kenapa ya? Kenapa kok? Ada yang tahu nggak guys, kenapa harus 6 tahun? Kenapa 3 tahun? SMP 3 tahun? Iya, SMA 3 tahun. SMA 3 tahun. Kenapa Kuliah coba? 4 tahun. Ada yang 7 tahun. Kenapa? Kenapa coba? Kenapa bisa 7 tahun bang? Kalau Enggak maksimal, enggak. Maksimal 7 tahun. Nggak tahu, aku nggak kepikiran. Kan nggak tahu nih kalau ini sistemnya dari mana bang? Nah, aku nggak tahu juga. Maksudku ini siapa tahu kan. Oh, iya, kita bisa Jadi diskusi itu banyak maksudnya orang. kayak sistem gitu kan yang kau bilang tadi. Iya, Kenapa benar. harus 6 tahun? SMP harus 3 tahun, Iya, SMA 3 kenapa ya? tahun. Kenapa kita tuh ada batasan usia harus 17 tahun baru bisa melakukan ini, harus 17 tahun, harus 21 tahun plus harus bisa buat plus yang lain. Itu makanya plus panti pijat. Pernah lo panti pijat? Nggak pernah kan? Anak baik kita. Anak baik kita. Anak baik kita. Emang udah gila bang zaman sekarang tuh bang. Standarnya Iya. emang udah gila. Misalnya gini, Per, kau tamat S1 kan ada syarat-syaratnya lagi kan? Tadi kan Nova bilang IP juga salah satu. 3, berapa? 3, Syaratnya? 2,81 aku. Kalau enggak, misalnya syarat dulu Syaratnya 3,3. kalau dulu pemerintah Syarat minimum yang ada di job portal yang terakhir aku coba buat lamar-lamar bang. tahun berapa itu? 2017, 2018. 2017, 2018. Ya 2017, 18, 19, 20 lah. Itu syarat minimum IPK-nya udah 3,3 bang. Wah, anjir. 3,3 dan Waduh, itu untuk instansi pemerintah atau gimana? BUMN atau apa gitu? oh itu untuk in general aja mungkin General ya? Iya, general, bukan untuk bukan mungkin kalau di pemerintah nggak tersirat kali bang ya. Dulu kan Kalau dulu mungkin ada. Iya, dulu kami itu masih ingat aku kalau kami jurusan IPA ya kan, kayak jurusan teknik apa segala macam lah IPA lah.
sains ya kita bilang ya, itu kalau ke instansi pemerintah 2,75. Oh, masih standarnya ya, Bang. Tapi kalau swasta 3,25. Zaman dulu udah 3,25, Bang. Iya, kalau untuk swasta, Gila untuk juga universitas ya. swasta. Tinggi juga ya IP-nya, batasan IP-nya. Iya, makanya kan mereka kalau instansi pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang buat locker itu, wah, Ini siapa sih yang nentuin syarat kayak gini, Bang? HRD lah. Kenapa sih tujuannya? Ya mungkin Atas dasar apa maksudmu? ya atas dasar apa mereka menentukan kecerdasan orang-orang itu berdasarkan nilai IP gitu loh. Mungkin dia IP-nya emang kecil karena memang bukan bidangnya dia bukan passionnya dia untuk memenuhi gelar tersebut atau apa namanya pelajaran yang diambil waktu kuliah gitu loh. Bisa juga, bisa jadi, Iya. bisa jadi. Tapi etikanya bagus, Ya. ya kan? Karakternya bagus, attitude-nya bagus. Bisa dinilai juga dong. Betul. Satu pengalaman kerja waktu dia kuliah. Oh ternyata dia IP-nya kecil tuh karena dia dulu kerja sambil kuliah. Betul. Bisa jadi juga kan, Bang? Apalagi sekarang syarat lebih gilanya lagi, Bang. Oke, S1 minimal S1. Misal program MT, manajemen train. Manajemen train. Manajemen oke. train itu kan dari semua jurusan tuh, nggak penting kan dia harus jurusan apa-apa. Terus yang syarat kedua adalah diterima di PTN. Biasanya tuh jadi patokan tuh, Bang. Gitu ya? PTN utama 5 besar sampai 10 besar, top 10 besar tuh bisa jadi peluang lebih tinggi. Dan yang ketiga, Bang, IP. Yang keempat itu bisa jadi fresh graduate diperbolehkan untuk melamar atau Yang berpengalaman. Nah. 2 tahun minimal tuh. 2 tahun minimal. Iya, minimal 2 tahun itu. Kayak mana ya kalau misalnya kita fresh graduate itu bersaing sama Nah, yang itu berpengalaman, persaingannya kan? udah startnya udah beda, Bang. Ibaratnya nih abang nih yang ke kampus, Itu udah bawa mobil Mercy, sedangkan aku masih naik sepeda. Kita startnya udah beda gitu. gimana aku bisa nge-reach abang yang udah beli mobil, udah punya mobil gitu kan. Dan Bisa. standar ekonominya udah beda gitu loh. Bisa sebenarnya, Per. Tapi Kedukun. begitulah ya kan. Jadi ya orang yang miskin makin miskin, Bang. Betul. Jadi Yang kaya makin kaya. betul, Pak. Betul yang gue bilang itu. Jadi Adil, Bang. kalau misalnya kan universitas ini meluluskan misalnya 1.000 orang, ya kan? Tahun 2010 misalnya, meluluskan 1.000 orang. Universitas Coba A. persentasenya berapa yang keterima kerja berapa persentasenya kira-kira menurut abang? Kalau aku sih nggak sampai 50% aja nggak nyampe. 50% nggak nyampe kan? Sisanya 50% lagi masih menunggu 19 juta lapangan pekerjaan itu kan? Sedangkan dia nunggu misalnya tahun nggak ada lagi. Sedangkan 19 juta pekerjaan itu kan belum tentu juga, Bang. Betul, betul. Belum lagi ditambah BGN, sekarang kepala-kepalanya juga ditangkap kan? Kenapa ya? Kok bisa ditangkap semua? Jadi kita bingung itu, Per. Dan itu apa namanya? Aku pernah baca, Bang, BGN sendiri itu dia menyerap lapangan pekerjaan itu baru sekitar 1,28 juta dari SPPD itu yang terserap dari BGN itu sendiri. Yang di PHK? Nah, aku nggak Nah, itu. Yang di PHK juga harus itu. Kalau misalnya ini Mungkin titipan dari siapa anggota DPR itu ya? Yang waktu ngomong apa namanya ya? Kayaknya kalau udah Kopdar sudah jalan, baiknya Indomaret nggak usah ada gitu ya. nggak usah beroperasi lagi gitu kan? Jadi Kopdar merah putih aja gitu ya, mudah-mudahan. Kopdar merah putih supaya Tapi Kopdar merah- ya. Kopdar merah putih itu berhasil nggak sih dia menyerap lapangan pekerjaan itu? Mudah-mudahan ya, semoga ya. Kita belum kan lagi merintis Oh, tuh. masih Jadi merintis. kita belum tahu. Jadi semoga lah misalnya yang di PHK 1 juta orang yang diterima 2 juta orang. enggak lah 10 juta lah. Oh iya, harusnya 19 juta realisasi. Tinggal 9 juta lagi dicari. Dari sektor yang lain. Iya, sektor yang lain Jadi maksudnya. itu Bang, aku menurut bahwa standar syarat pekerjaan itu makin tinggi gitu. Iya, makanya kita Dan Gen Z zaman sekarang itu mereka lagi udah nggak banyak yang berpatokan pada aku harus PNS, aku harus kerja nih. Banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang akhirnya mereka ngerintis sendiri, Bang, bikin sendiri dari kemajuan teknologi, entah mereka menciptakan video-video yang basisnya Kayak kita ini lah, kayak kita ini. Kalau kita udah gak Gen Z sih, Bang. oh iya, nggak maksudnya Oh iya, tuh. industri kreatif lainnya, Industri kreatif lainnya, betul, gitu, betul, ya. betul. Ya itulah teman-teman, soalnya dengan perkembangan zaman sekarang, Bang, kalau kita cuma bergantung pada pekerjaan saat ini,
itu akan nutup dapur bang, yakin. Wah iya Per, apalagi kalau misalnya kau udah nikah ya. Nah apalagi udah nikah punya anak, Kalau pecah kepala Per, pecah. nutup bang, Nggak nutup, minjem uang Larinya kan, bang. kalau nggak ke bank, BI dinaikin. Berapa? Bunganya. melemah. Sekarang kita udah di Kayak jiwa kita bang. sekarang kita mau percaya sama Indonesia kan. Percaya Per. Iya, aku percaya. Maksudnya sekarang kita mau percaya pada Indonesia kan. Yuk kita benahi sistemnya bareng-bareng. Yuk kita lihat yuk lapangan pekerjaan apa yang bisa jadi potensi. Tapi orang pada takut tahu kalau misalnya kayak Gimana nggak takut bang, dolar 18.000 bang. bukan itu juga. Bukan itu juga. itu memang iya betul kan. Tapi kalau kita misalnya ayo kita berjuang sama memang bagus ya. Tapi kalau kita berjuang sama Indonesia, contoh Nadiem Makarim kan. Akhirnya dia, kena ya dia bang. 18 kurang tahun apa loh. dia tuh? Dia disidang. Tapi kita kan sebagai awam kan. Tapi Disidang hasil putusan sidangnya 18 tahun 18 penjara. tahun. Tapi kita kan sebagai orang awam nggak tahu gimana. Tapi kita hanya mengikuti alur-alur hukum yang kita tonton kan yang di YouTube apa segala macam. Tapi kita lihat dari pakar-pakar hukum yang ada kan, pakar ekonomi juga. pakar ekonomi Banyak yang bilang. harusnya nggak kayak gitu. Bang Hotman lagi Hotman. udah kena. Itu kan ada hasil auditnya dibilang Iya. gitu kan. Auditnya yang segini tahun 2022 2020 berapa gitu kan. Dia memang apa bela Nadiem ya bang. Tapi Nadiem Udah. oke. Agak sulit dibahas itu bang. Ya itulah apa namanya. Memang nggak cukup kalau kita hanya memanfaatkan dari gaji satu pekerjaan bang. Kita harus mencari pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih kreatif gitu tentunya. Syukur-syukur kita bisa buka lapangan pekerjaan buat orang lain karena Amin. 1-2 juta itu sangat berarti buat mereka Betul, yang GoPay mempunyai pekerjaan. 300.000 ya berarti kali. 300.000 yang hilangnya sih berarti loh itu ya kan. Terus sekarang zaman sekarang sih kita harus lebih advance lah mikir buat pekerjaan bang, jangan cuma standar, jangan cuma stuck di situ-situ aja. Oh iya betul sih, harus nyari apa nih yang kita pikirkan supaya kita bisa berkembang lagi, maksudmu kan Per. Betul bang. Ternyata setelah tamat kuliah kerja pun bukan hidup lega lagi kan, Dan ada lagi masih ada lagi masalah, bebannya, ada lagi masih ada lagi bertambah. Belum lagi generasi sandwich yang ternyata orang tuanya dari kalangan yang Itulah maksudnya ke bawah ya kan bang, harus membiayai ini, keluarganya juga. biaya itu ya Belum kan. lagi dia udah di ujung kepala yang mau harus menikah gitu kan. Iya, Belum makanya. lagi pasangannya minta dia menikah gitu. Apa nggak kan. pecah kepalanya tuh? Nah. Bukan kepalanya pecah, ginjalnya pecah. Semuanya pecah bang, paru-paru ya Paru-parunya boncos pecah. ya. Jadi ya itulah zaman sekarang tuh Akhirnya banyak berisik di kepala bang. Orang tuh makin makin pusing. Tapi ya. kelihatannya baik-baik aja. Kelihatannya baik-baik aja. Kelihatannya baik-baik aja. Oh, Baik-baik. Ferdinand ini kayaknya oke-oke aja sih dia. Oke, Tapi di oke. kepalanya, Nah, banyak berpikir bang. banyak berpikir. Pikir buat oh ya aduh mama nih belum makan nih ya Oh iya, kan. telepon dulu. Telepon mama dulu ya kan. Bapak nggak pulang-pulang ya kan. Itulah Per, nama. Bapak udah dikubur. Tapi ini Per, itulah namanya kita di hidup zaman sekarang ini kan karena berubah cepat itu Per. Jadi kita pun harus berkembang juga gitu, ngasah skill apa segala macam lah gitu. Tapi banyak loh bang yang akhirnya merasa bahwa dirinya dia gagal. Meskipun dia udah dapat pekerjaan, dia lulus dengan IP yang bagus, dia dapat pekerjaan yang bagus, tapi dia masih ngerasa dirinya gagal. Nah, kok bisa ya kayak gitu ya? Orang seperti itu aja masih berasa dirinya gagal. Gimana coba orang yang IP-nya pas-pasan, nyari kerja susah coba. Wah, nggak terbayang sih Per. kayak gitu. Banyak bang orang-orang kayak gitu. Banyak bang di Indonesia orang-orang kayak gitu ya karena mereka berharap pemerintahnya bisa membantu bang. Yang tadi kan 19 juta tadi kan, Nah, nyatanya 19 juta itu hanya wacana. wacana. Hilirisasinya hanya Bukan wacana, maksudnya mungkin lagi dipikirkan dikaji. cara-caranya gimana gitu kan, wacananya gini, nanti eksekusinya kayak gini gitu kan, mungkin ya. Kita tengoklah nanti ya. tapi aku juga percaya bang bahwa lulusan sarjana itu nggak menentukan kesuksesan. Betul lah, zaman sekarang mana ada lagi sarjana menentukan kesuksesan. Kalau zaman dulu iya, Ya, zaman dulu mungkin jadi peluang, sarjana itu adalah peluang. peluangnya besar. Peluangnya besar Iya kan? mungkin ya. Kalau sekarang mungkin terlalu banyak sarjana bersaing dengan anak-anak SMA SMK yang
bisa bikin cut video tuh bang, apa namanya bang? Clipper itu lulusan SMA SMK, Clipper gaji udah bisa 10 juta, 2 digit ya kan. Nah itu dia per sekarang. Tapi kenapa sih kok bisa takut dia orangnya kalau bisa gagal gitu? Kalau ada, kenapa orang misalnya habis lulus dia ada merasa takut, terus dia kalau misalnya apa namanya takut gagal, terus apa namanya mungkin kalau misalnya lulus bukan jaminan lagi, aduh gimana ya, jadi orang Iya sih kamu agak gimana ya, aku sedih. apa contoh SMA nih kita mau lanjut kuliah, aduh gimana ya, mikir kenapa ya kayak gitu ya bang? ya itu tadi kita bilang tadi Nggak ada kepastian yang nggak ada terjadi. kepastian, tapi memang harus berusaha sih Ber. Tapi memang aku percaya momen sih bang, segala sesuatu percaya momen, cuman entah kapan momen itu datang ya. Betul, karena hidup ini adalah penantian. Mari teman-teman kita bersatu. Kayak gitu lah Per, kira-kira Per. Jadi Tapi abang sendiri ngerasain hal yang sama gak sih bang? Maksudnya abang ngerasa kayak diri abang nih dalam kegagalan kah, atau dalam fase yang masih mencari-cari gimana cara bisa berhasil, atau abang pernah merasa di puncak kesuksesan abang terus udahlah gue udah ngerasain sukses kayak gini, udahlah gue males jadi sukses sih ya. kalau gua sih merasakan, tentu kita pernah merasakan hal yang sama ya Per, ya kan, merasakan hal-hal yang takut gagal, takut nggak kerja, terus gua masa depannya gimana gitu, terus pasti takut banget malah. Tapi itu tadi yang kau bilang tadi, momen. Nah, percaya momen itu. Nah, suatu saat momennya ada tuh. Nah, kita harus manfaatkan itu, kesempatan itu. Makanya kita sebelum momen itu datang, kita harus siap tuh. Kalau kita nggak siap, momennya lewat, kesempatannya. Tapi abang pernah cerita sama aku bahwa abang pernah mencapai di Puncak piramid. maksudnya pekerjaan itu udah oke, gaji udah oke, fair. Terus gue memilih untuk pekerjaan yang biasa-biasa aja, dan akhirnya gue menerima realita yang ada. Itu gimana bang? Abang bisa sampai ke menerima realita Dalam itu? ini. Abang gimana bisa akhirnya oke deh, gue terima realita ini ya. Ya betul. Ya. Dengan gaji yang sekian gue terima deh gaji sekian. Apa yang jadi pertimbangan abang tuh dengan menerima gaji yang sekian gitu? Yang pertama itu kita harus tahu ya, kalau kekayaan yang kita miliki itu adalah anugerah dari Tuhan, Per. Betul, satu Yang satu bersyukur. itu paling penting tuh. Bersyukur. Kalau kita nggak ingat Tuhan, kita itu pun sebesar apapun gaji kita nggak akan merasa kurang terus. Tapi kenapa aku harus udah kayak kau bilang tadi, gaji udah oke, kerjaan udah oke. Tadi pertama itu karena kita bersyukur. Yang kedua itu karena bukan mungkin ya, kan kalau orang yang udah menikah gitu kan, dulu aku sama istriku LRF ya, LMR, long distance marriage, LDM. Udah nikah tapi LDR. Jauh, ada beberapa itu. Jadi kan kalau di kita ini yang Kristen, maksudnya jadi nggak enak lah jauh-jauhan kan. Rindu juga ya bang? Berkembang biak lah katanya gitu. Iya, Iya kan, berkembang biaklah dan penuhilah bumi gitu. Jadi ya kita bang berkembang biak. berkembang biak. Jadi kayak gitulah Pak. Alasan kedua berkembang biak. Ya, Tapi bersatu, istilahnya kita bersatu lah. Kan Ya. apa tuh? Enggak, maksudnya kalau iya bersatu. demikianlah mereka bukan dua melainkan satu. Yes, Iya kan? buat janji ikatan pernikahan. Nah, itu. Tapi abang pernah terpikirkan buat banding-bandingin hidup abang dengan hidup orang lain? Pernah, wajib. Tapi kan itu malah jadi, Udah sampai sini, Per. iya kan yang lain udah kita bahas. Oke. Iya, ini jadi salah satu alasan juga supaya kita bisa mencapai titik kesuksesan kan. Abang berhenti untuk banding-bandingin kehidupan orang lain. Maksudnya Setuju lu nggak? Iya, setuju. Maksudnya dari masalah yang kerja apa segala macam tadi yang Betul. ngebahas, gimana sih cara keluar dari atau mengatasinya gitu kan? Gimana cara kita menerima? Menerimanya ya, betul, menerima betul. pekerjaan kita yang saat ini kita jalani. Oh ya betul sih. Kalau abang kan pernah ngelewatin perjalanan yang udah oke ya kan, tapi habis itu akhirnya bang ya karena tadi pernikahan tadi ya bang memutuskan untuk tapi kan kadang
abang nggak bisa terima juga kan realita ternyata wah anjir gaji gue segini cuy, anak gue udah satu, Iya. Kadang-kadang kita akuin juga. rumah gue KPR cicilan 3 juta per bulan misal. Misal aja. Enggak, kalau memang betul yang kau bilang tadi Per, ada kayak dulu kan kita itu membanding-bandingkan, ada orang tua pun membanding-bandingkan kita, ada. Kenapa nggak sesuai ekspektasi orang tua? Betul. Kita pun kalau misalnya contoh lihat sosial media, kawan ini bah rumahnya udah ada, udah hidup enak. Nah, inilah salah satu udah PNS, kunci kesuksesan ya kan. kan? Stop banding-bandingin. Udah pokoknya udah punya lah dia, udah keluarga Udah merasa bahagia, sukses lah ya kan. udah merasa sukses gitu. Ternyata itu datang dari sisi internal dan eksternal juga ya bang. Betul. Kalau internal kan tadi abang karena udah menikah. Udah menikah. Karena abang jauh. Oke lah kita balik satu nih. Kalau yang sisi kedua eksternalnya ternyata dari orang tua juga ada pengaruhnya juga ya. Pengaruh sama kayak kan sekarang sosial media juga kan, kita lihat Iya hidup sih, orang lain bener. lebih enak. Nah, Itu mempengaruhi banget sih bang. pengaruh banget tuh Per. Temen gue udah bohong. Kau lu pernah nggak kau pernah nggak kayak gitu? Ngerasa aku, makanya aku pernah ada di fase kayak gue mau uninstall Instagram lah, gue mau fokus sama diri gue sendiri. Terakhir kau main Instagram masih? Masih ada. Masih. Kira aku install aja karena bosen, nggak ada kegiatan lain. Iya, aku dulu sih sempat uninstall Instagram. Karena Aku install Twitter. itu pindah sosmed doang. Pindah. Itu udah kita bahas sosmednya. Kita udah bahas Udah sosmed. sosmed kayak gitulah Per, kira-kira Per. Tapi itulah. Tapi kan kita lihat misalnya kita nggak tahu Per, perjuangan orang lain itu untuk mencapai titik kesuksesan mereka sendiri, kita nggak tahu. Dan kita karena melihat kesuksesan itu wah iri gitu kan. Tapi kita nggak tahu tuh perjuangan mereka. Mungkin mereka lebih keras dari kita. Yang tadi aku bilang startnya udah beda. Naik apa tadi? Naik mobil Naik sama mobil fiksi. Aku naik sepeda fiksi. Udah beda. Jauh lah. Abang kan Mercy, aku fiksi. Amin. Kok amin? Jadi Jangan bang. oh enggak. Siapa yang fiksi? Enggak. Oke. Itu teman-teman, jadi emang kadang agak nggak adil ya zaman sekarang ini tuh standar kita untuk mendapat pekerjaan yang layak itu adalah dari pendidikan S1, di mana persaingannya itu sendiri semakin ketat. Betul. Terus harga juga sekarang sangat amat fluktuatif ya bang ya. Fluktuatif. Sangat amat fluktuatif dan suka mengalami malah kelihatan cenderung mengalami kenaikan harga Iya. di tengah-tengah yang seperti ini. Nah, teman-teman, ini sarannya buat teman-teman semua nih. Kalau teman-teman udah punya pekerjaan saat ini, Bertahan lah gitu. bertahan. Nah, strategi bertahannya seperti apa? Kita tanya Bang Derman. Nah, kalau jujur ya, semua orang pasti ini Per. Nggak semua orang bisa. Semua orang terus yang kita bilang tadi kan, nggak mungkin semua orang bisa bertahan juga. Kadang yang kita lakukan itu ya pelan-pelan aja, santai, bertahannya pelan-pelan. Dan latih skill, teman-teman, latih penting banget, latih skill. Kita atur keuangan kita kan, terus kita belajar yang kau bilang tadi skill baru. Betul, skill baru itu kan? Terus penting. kita bangun koneksi. Betul, relasi juga. Tapi bukan bangun kopdes. Bangun kopdes kita tetap, karena harus kita dukung. Tapi bangun kopdes pun bisa kalau ada modal Pak. Betul. APBN ada banyak. Uang negara. Itulah gunanya. Uang kita juga ya? Iya. Oh, iya. Tapi harus udahlah oke ya. Jadi itu ya Bang ya. Iya, Jadi, betul. bertahanlah teman-teman, tapi jangan, memang kita nggak bisa bertahan pada satu pekerjaan. Memang untuk zaman sekarang ini untuk menghidupi dapur ya Bang ya. Betul. Menghidupi dapur dan kebutuhan sehari-hari itu untuk bertahan satu pekerjaan itu memang kurang ya Bang ya sebenarnya. Kalau kita hanya sebatas staff ya, beda kalau kalian udah jadi jabatannya udah tinggi. Kalau gajinya udah melampaui. Gajinya sudah melampaui ekspektasi kalian, tapi ingat jangan serakah. Meskipun gaji 5 juta kalian bisa ngerasa cukup kalau kalian bersyukur. Kasih. Tapi kalau belum menikah, kalau udah menikah 5 juta agak Waduh, susah lah. Kenapa? mau kenapa? Makan sih tetap makan. Tetap makan tetap, tapi kan agak susah sih makannya kan. Dulu teman gua ada Per, dia kerja di BUMN ya, tapi dia ngojek. Kok bisa Bang? Gojek. BUMN loh Bang. Makanya, aku terus gua tanya kan, bro, kau kan kerja di sini, tapi kenapa kau ngojek? Aduh,
Bang katanya, bukannya aku sombong ya katanya, bukannya aku nggak bersyukur, tapi inilah bang kenyataannya, gajiku segini katanya. Aku hidup di Jakarta, tapi harus gimana aku ya? Aku Gaji punya segini anak, itu gajinya pas-pasan berarti. sekitar 6 jutaan lah ya. Tapi udah punya keluarga sih. 6,5-an katanya gitu kan. Tapi aku anaknya 2 kan. Istri nggak kerja? Istri nggak kerja dia. Oh iya. Nah dia masalahnya dia kredit rumah, KPR itu. KPR. Jadi banyak lah tanggungannya kan gitu. Belum popok, susu, belum lagi kalau misalnya masuk TK, masuk apa, masuk Ini ini. nih Bas, kita bahas bang. Maaf. Sebenarnya kita harus menyalahin pemerintah 100%. Nggak bisa sebenarnya. Ada yang namanya siklus kemiskinan yang terstruktur. Wah kayak mana itu? Pernah denger nggak bang? Gimana tuh? Kita bahas di konten Oke. Serawang Senin. Apa itu? Kemiskinan yang struktur. Kemiskinan yang terstruktur. Wah, bahas. Luar biasa. Nanti kita bahas sama Mikel, nanti Mikel. Udah Mikel, ya. Sumber-sumbernya bang. Serawang Senin Serawang Senin minggu depan teman-teman pasti. sama Michael Jordan. Mikel Jordan. Itu jadi itu teman-teman, kalau kita ngandelin hanya dari satu pekerjaan sedangkan kita hanya sebatas staff, itu bukannya mengecilkan profesi, tapi memang kalau untuk berkeluarga itu sangat minim, apalagi tanggungannya banyak. Jadi teman-teman, buat teman-teman semua, Di kalangan mana dimanapun. dimanapun kalian berada, apapun yang kalian sedang kerjakan teman-teman, Bertahanlah. Tetaplah bersyukur satu Bertahanlah. dan bertahan. Bersyukur itu bertahan loh. Bersyukur dan bertahan. Ya, Oke, ada pantun nggak? pantun Kel, ada Kel, pantun Kel? Nggak ada ya? Nggak ada. Pantun boleh bang? 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat nggak sempat, jangan lupa dibalas. Cakep. Oke teman-teman, gue tutup Serawang Senin kali ini. See you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pantengin video kita selanjutnya. Have a nice weekend. Oke.